Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Tito Motor Review, Valentino Rossi tampil belum memuaskan pada MotoGP 2021. Ia finish ke-12 dan ke-16 pada GP Qatar dan GP Doha, lalu gagal finish pada GP Portugal. Melihat hal itu, Lewis Hamilton memberikan nasihat untuk Valentino Rossi. Rossi diminta berhenti terlalu fokus pada lawan-lawannya yang lebih muda, bukan pada apa yang ia lakukan. Apakah Lewis mengatakan itu? Ini hal yang menarik. Saya akan mengingatnya dan mungkin itu akan membantu saya, ucap Rossi. Dikutip dari Pack Sport News, penampilan Joan Mir di 3 seri pembuka MotoGP 2021 dinilai kurang memuaskan. Pencapaian kurang memuaskan di 3 seri pembuka MotoGP 2021 lalu ternyata membuat Joan Mir angkat suara. Joan Mir mengakui jadwal padat di awal musim MotoGP 2021 merugikan timnya. Menurutnya, penentuan lokasi perlombaan di awal musim ini sangat merugikan dirinya dan Suzuki. Tahun lalu dengan podium pertama, kami mendapatkan lebih banyak kecepatan dan kami mampu untuk selalu berada di podium. Jadi langkah pertama adalah naik podium. Saya kira untuk awal musim di trek yang ada tidak mudah, karena Qatar di sini lalu Jerez dan Le Mans. Trek ini mungkin bukan yang terbaik untuk Suzuki, ucap Joan Mir. Dikutip dari Tito Motor Review, Max Biaggi dalam sebuah wawancara yang diberikan kepada Sky Sport mengatakan bahwa Yamaha salah karena tidak memberikan Morbidelli motor pabrikan seperti pembalap lain. Ia menilai seorang runner-up MotoGP tahun 2020 akan sangat logis melihatnya mengendarai motor pabrikan pada tahun ini. Ia sangat kuat dan saya juga menghargai gaya balapnya. Saya pikir seorang wakil juara dunia berhak mendapatkan motor yang lebih baik daripada yang dimilikinya, ucap Biaggi. Dikutip dari Tito Motor Review, Pit Bearer menutup pintu terhadap Dovizioso. Alasannya adalah dikarenakan Dovizioso dinilai sudah cukup tua untuk bergabung dengan KTM. Perubahan generasi sedang terjadi. Anda harus berpikir tentang masa depan. Ia berusia 35 tahun dan bukan orang yang tepat. Proyek kami adalah untuk anak muda dan kami akan mencoba merekrut pembalap MotoGP berikutnya untuk bergabung dengan kami saat mereka siap, ucap Bearer. Dikutip dari GP1, Massimo Rivola mengaku terkesan dengan catatan waktu yang ditorehkan Andrea Dovizioso dalam menjajal motor timnya RSGP. Rivola pun kini menyimpan harapan besar untuk bisa menggait Dovizioso sebagai pembalap mereka di MotoGP musim 2022. Kami tak sabar uji coba dengan Dovi lagi di Mugello. Uji coba di Jerez jelas sangat menarik. Kami bekerja dengan rider yang sangat kuat. Rider seperti dia bakal sangat bermanfaat bagi kami. Akan tetapi pada saat ini kami menjalani hari demi hari saja dan berharap Dovi mempunyai semangat untuk kembali. Bekerja dengannya sungguh menyenangkan. Semoga ia merasakan hal yang sama, ucap Rivola. Dikutip dari GP1, rumor soal naiknya tim balap Valentino Rossi yakni Sky Racing VR46
ke pentas MotoGP pada musim depan sudah santer terdengar. Rossi pun kemungkinan mewujudkan hal itu dengan bergabung menjadi tim satelit Aprilia. Tanpa ragu, Capirossi memberikan dukungan kepada Rossi untuk membawa timnya bergabung ke Aprilia pada musim depan. Sebab Aprilia sendiri sudah terbukti bisa terus berkembang, utamanya pada musim ini. Valentino Rossi sangat baik dalam membina pembalap muda, karena dengan VR46 ia memberi semua orang dorongan yang baik. Ia membuat beberapa pembalap muda tumbuh dengan baik, kenapa tidak? Aprilia itu dari Italia, VR46 juga dari Italia. Alangkah baiknya jika bersama, ucap Capirossi. Dikutip dari Paddock GP, performa yang tak kunjung membaik hingga balapan ketiga MotoGP 2021 turut mengundang spekulasi mengenai masa depan Rossi yang disebut akan mengumumkan pensiun pada seri MotoGP Italia 2021. Selain itu, musim ini Rossi hanya mendapatkan kontrak 1 tahun dengan Yamaha dan tanpa embel-embel opsi perpanjangan. Mendengar hal itu, komentator Italia Carlo Bernard berharap hal itu benar-benar terjadi. Setelah Jerez dan Le Mans, kita akan tiba di Mugello. Di sana di depan banyak pendukungnya. Sesuatu akan terjadi. Namun ini adalah sebuah firasat dari saya sendiri. Ini akan menjadi momen ketika Valentino Rossi akan pensiun. Saya mengatakan ini dengan kasih sayang dan rasa terima kasih di mana saya dan semua orang di dunia balap motor ini berhutang kepadanya, ucap Bernard. Dikutip dari GP1, Loris Capirossi selaku safety advisor Dorna Sport juga menanggapi peluang sirkuit Mandalika di MotoGP 2021. Walaupun sirkuit Mandalika berstatus cadangan untuk MotoGP tahun ini, tetapi ia memastikan bahwa sirkuit Mandalika berpeluang untuk menggelar tes MotoGP di tahun ini. Kami terkesan dengan pekerjaan yang dilakukan di Mandalika. Sungguh indah. Jika semuanya berjalan dengan baik, kami dapat memikirkan untuk menggelar tes MotoGP tahun ini di sana. Tetapi untuk balapan kemungkinan besar belum bisa, ucap Capirossi. Dikutip dari Speedweek, tim balap Gresini Racing terancam menghilang dari kelas MotoGP 2022. Sepeninggal Fausto Gresini, tim balapnya harus mencari sponsor 10 juta euro untuk musim MotoGP 2022 karena kesepakatan dengan Aprilia akan segera berakhir pada musim ini. Gresini menerima tawaran murah dari Aprilia, tapi rupanya hanya Ducati yang bisa berdiskusi selain Aprilia. Sementara itu, Ducati masih memiliki tim VR46 milik Valentino Rossi sebagai mitra yang lebih kuat secara finansial dengan pembalap yang lebih menjanjikan. Pada tahun 2014, keluarga Gresini menyaksikan secara langsung bagaimana sponsor utama Go Van pergi, meskipun kontraknya masih berlaku. Di MotoGP Portugal 2021, Nadia Gresini, istri dari Fausto Gresini, dan putranya yang berusia 23 tahun Lorenzo, tidak ingin melanjutkan tim MotoGP yang mahal dalam segala keadaan. Mereka juga belum membuat keputusan tegas untuk memenuhi kontrak baru, 5 tahun di kelas MotoGP bersama Dorna. Saat ini Gresini Racing sedang bernegosiasi dengan sponsor dari Indonesia, namun sejauh ini belum ada komitmen yang mengikat. Kemungkinan membatasi diri pada kelas Moto3, Moto2, dan Moto E di masa depan tidak diabaikan oleh Gresini, karena hanya butuh sebagian kecil dari anggaran di MotoGP, dan peluang sukses jauh lebih tinggi. Meski Gresini Racing harus mundur dari MotoGP, 11 tim dan 22 pembalap akan tetap ada, seperti tahun-tahun sebelumnya.
Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.